Nah, nungguin ya. Mau review yang belakang ini. Ya udah, yuk kita review di tukang review bis. Kali ini kita akan review apa? Yang paling panjang. Boleh. Buat yang nggak bisa malam mingguan, kita temenin hari ini. Buat yang lihatnya nggak malam minggu, malam apa aja deh boleh. Yuk. Inilah dia yang paling panjang, paling tinggi di Jawa. Jangan keras dulu. Yang pokoknya paling tinggi, paling panjang tuh bisnya, bukan apa-apanya. Buat yang Jones, jangan salah sangka. Ya, sekarang kita akan review SDD, Super Double Decker. Apa ya? Tulisannya sih gitu, Super Double Decker. Dan ini adalah bis double decker satu-satunya di Jawa mungkin. Kalau teman-teman di Sumatera akan sering ketemu bis seperti ini. Bis ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OCRF 2542 Euro 3 triple axle. Dan bis ini panjangnya hampir 15 meter. Coba, rumah teman-teman semua panjang segitu nggak? Atau mungkin pekarangannya? Atau lapangan sepak bola? Enggak ya, kalau lapangan sepak bola terlalu panjang. Jadi, dia ini menggunakan sasis yang nggak biasa. Kenapa nggak biasa? Karena bannya itu bukan cuma ada 6, tapi ada 8 ban. 2 di depan, 4 di tengah, 2 yang paling belakang. Ini dia front face dari double decker milik PO Efisiensi yang tentunya kita tahu ini bikinan siapa. Bener, bikinan Adi Putro dengan nama Jetbusnya. Mungkin dari depan kita nggak akan aneh, nggak akan ini muka baru apa nggak, udah ketahuan. Ini mukanya Jetbus 2. Dan nggak ada perubahan, cuman dia lebih ke bawah karena memang bis ini kan tinggi ya, tingginya itu lebih dari 4,3 meter lah tingginya. Dan kalau disebelahin sama yang high deck SHD itu dia lebih kelihatan lebih rendah. Bukan karena itu, tapi memang tipikalnya dia memang kelihatan tinggi, jadi agak rendah gitu. Nah, dari depan ini spionnya pakai spion elektrik, jadi bukan spion yang asal gantung, itu enggak. Ini spion elektrik, keren spionnya dari dalam ngaturnya. Dan di ini ada, kalau kata anak-anak sih namanya topi. Topi itu pembatas, ada tulisannya efisiensi dan ada kamera CCTV-nya. Nah, di atas itu nanti kita review atasnya ya. Di atas itu nanti ada dashboard yang kita lihat seperti punya di Putro. Sebelah kanannya driver, sekarang kosong. Nanti kita akan lihat detailnya. Nah, dia menggunakan sasis dari Mercedes-Benz dengan seri OCRF 2542 Euro 3 triple axle dengan panjang 15 meter, yaitu dia. Sasis ini menggunakan mesin OM457LA Euro 3 turbo intercooler berkapasitas 20.000 cc. Tenaga yang dihasilkan 420 horsepower dengan torsi sebesar 1900 Nm. Suspensinya telah menggunakan udara dengan sistem independen. Akse roda ketiga berfungsi untuk membantu manuver bus ketika bermanuver di area yang tidak begitu luas. Terbukti, bus 3 axle ini memiliki panjang yang kurang lebih 15 meter, hanya memiliki radius putar sebesar 23,9 meter. Fitur standar lainnya yaitu Electronic Stability Program, Electronic Braking System, Anti-Lock Braking System, dan Retarder. Ini adalah sisi kanan dari double decker milik PO Efisiensi Adi Putro Jetbus. Dan ini bisnya nggak cuma satu lantai tapi punya 2 lantai, lantai dasar dan lantai atas. Dan di sini kita bisa lihat di sebelah pintu driver itu memang kita jangan bahas blind spotnya karena memang bis ini tuh tidak untuk ugal-ugalan dan segala macam. Cuman memang kami lebih suka jika blind spotnya itu minim. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini ini nanti ada ruang yang cukup untuk melihat. Dan driver pun ini tidak terlalu mundur ya. Jadi kesannya itu kalau driver ngingu ke kanan dikit itu masih bisa. Ada kaca kecil di sini dan ada sambungan topi dan ada pilar yang menjulang dari atas ke bawah. Kalau dari Jetbus SHD dan HD itu dia nggak sampai sepanjang ini ya, karena memang tingginya itu jauh lebih tinggi, ini sekitar 20-30 cm. Dan bannya pun dia krum-kruman bro. Kayak jam ini nih, nggak ding, beda. Dan ini ada position lamp di sini. Lalu, oh ya, yang tanya bagasi di mana? Sebenarnya nanti bagasi ada di dalam. Nah, yang di bagian belakang itu nanti itu gunanya untuk AC dan perkakas-perkakas, juga untuk kisi-kisi udara mesin. Bannya tadi seperti saya bilang ada 8. Jadi 2 di depan,
4 di tengah, 2 di belakang. Triple axle. Kita lanjut ke bagian agak belakang lagi. Nah, di sini kelihatan bahwa bis ini kelasnya bener-bener kelas yang eksklusif banget. Karena nanti kita akan ulas di dalam. Seatnya ada 5. Dan ini tuh bukan bagasi ya. Jadi kalau yang bilang bagasinya di mana, ada di dalam. Kita ke belakang. Kacanya double ya, karena ada 2 lantai. Sekali lagi ada 2 lantai. Bukan memang request atau apa, tapi memang ini 2 lantai. Sejatinya ada lantai dasar dan lantai 1. Di sini ada tulisan Mercedes-Benz. Nah, di sini ban yang tengah lah. Ini bannya pakai Continental dan pakai juga wheel dop yang chrome. Lalu di sini ada tekukan khas dari New Setra bikinan Adi Putro. Ya, ada tekukan ini. Dan di belakang juga ada. Ini adalah tempat penyimpanan perkakas yang nanti akan digunakan ya mungkin kalau ada emergency condition ya. Ini dipakai di sini. Ada juga AC dan untuk isi mesin. Lalu di atas kita akan menemukan tekukan khas dari New Setra milik New Setra bikinan Adi Putro, kok milik Adi Putro. New Setra bikinan Adi Putro. Kacanya belakang seperti itu menekuk dan ada patahan khasnya. Lalu emergency exit door-nya di mana? Nah, itu ada di bagian atas. Di sini ada. Jadi di atas ada, bawah ada satu-satu. Nanti kita akan jelaskan dari dalam. Overall dari sisi samping udah. Sekarang kita lanjut ke sisi sebelah kiri. Ini dia sebelah kiri dari Dede. Si Dede yang nggak imut lagi nih. Dedenya udah besar. Double decker dari Adi Putro. Nah, pintunya itu utamanya itu cuma ada 1 untuk kru sebenarnya. Lalu di belakang itu untuk para tamu, dan itu nanti saya akan tunjukin otomatisnya kayak gimana. Nah, di sini itu pintunya tuh agak turun ke bawah ya, memang karena profilnya dia agak rendah gitu. Dan di spionnya nanti ini ada lampu kecil, jadi ketika ini dinyalakan akan nyala terang. Jadi kita pas malam mau ngeluarin barang atau mau keluar lah dari pintu ini kita nggak kesusahan. Jadi ini pintunya masih pintu manual ya. Nah, dibuka kayak gini dan masuk, tapi nanti dulu, interiornya nanti dulu. Kita akan bahas eksterior dulu. Antep. Dan masih ada sambungan topi, lalu masih ada pilar yang panjang banget, dan di balik pilar ini tuh ada LED. Nah, kalau malam mungkin teman-teman yang lain udah pernah lihat ya kondisi kalau malam ya. Ini ada lampu hijau yang nyala dari balik selendang ini. Dari sisi kirinya masih sama, ini sign lamp-nya, sign lamp kekinian dari Adi Putro. Terus bannya Continental dengan chrome. Dan tangki solar, bukan tangki ya, tempat pengisian solarnya ada di sini. Itu. Berbeda dengan pintu depan, pintu tengah ini fully otomatis. Jadi nggak ada handle-nya, tuh kan nggak ada handle-nya. Dan bukanya pun antik loh, kalau sana pakai handle. Kalau pintu belakang cuman ngetoknya agak lama, yang dalam dengernya agak lama juga. Ini pintunya otomatis, jadi nggak ada handle, nanti langsung masuk. Tapi untuk interior nanti kita akan bahas mendalam lagi, ada scene-nya sendiri. Nah, ini pintunya semuanya ada dari kulit ya. Dan pintu ini itu tingginya, saya tingginya 170, jadi bisa dibayangin tingginya berapa ya, mungkin 2 meter lebih lah. Oke, kalau gitu pintunya akan kita tutup lagi. Tutup lagi kan? Nah, iya, lah, tutup kan? Nah, di samping ini masih seperti yang sebelah kanan. Lalu pilarnya ini nggak terlalu kelihatan ya, padahal kelihatannya tebel nih, pilarnya itu tebel-tebel gitu. Dan di dalam ini kelihatan ada sisi eksklusif, nanti kita akan bahas lagi lebih dalam dari dalam. Nah, kita ke belakang, ada stiker The New Mercedes-Benz OC 500 RF 2542. Bannya dengan Continental dan velg yang chrome. Lalu di sini seperti sebelah kanannya, sebelah kiri juga sama, kegunaannya juga sama. Dan ya sebelah kiri nggak ada perbedaan yang signifikan dari belakang, dari sisi belakangnya maksudnya sama aja. Lalu depannya udah, kanan kiri udah. Sekarang kita akan lanjut ke sisi belakang. Ini adalah bagian belakang dari bus double decker
punya efisiensi ya tinggi ya, 4,3 sekian lah mungkin. Dan kisi-kisi udaranya itu ada 2 atas belakang, dan ini suaranya benar-benar keras ya, kenceng banget, sampai saya memang harus agak-agak ngerasin suara saya sendiri, tapi nggak apa-apa, kita karena seneng diesel jadi suaranya tuh merdu banget. Nah, lampunya pakai lampu jetbus 2, lampu yang lainnya juga pakai ya, sama, cuman mufflernya ini agak berbeda, mungkin mufflernya agak mengkotak-kotak gitu, dan ini muffler asli, dua-duanya keluar asap. Dan di atas itu ada CCTV-nya, dan ada logo double decker, ada logo Adiputro, dan efisiensi. Overall dari belakang bis ini itu seperti SHD, tapi yang ditambahin dikit lagi jadi double decker. Depan, kanan, kiri, belakang, udah. Sekarang kita masuk ke bagian dalam bisnya. Ini adalah kokpit dari double decker Adiputro miliknya PW Efisiensi. Nah, dari dashboard ini yang kami suka adalah soft touch-nya, bro. Ini udah soft touch nih. Tapi di sini ada wooden panel yang keras memang ya. Kalau wooden panel itu empuk, itu bukan wooden panel. Itu namanya perasaan saya. Enggak lah. Terus ini soft touch semua ya, dari ujung sana sampai ujung sini tuh soft touch semua, kecuali ini kayu, trimnya kayu, ini trim kayu. Dan lihat setirnya. Setirnya sama tampah di rumah besar mana nih? Tapi jangan salah, ini bukan setir tampah atau ini intercooler, tapi ini memang setir yang diperuntukkan lebih besar ya, sekelas OCRF 2542 ini. Di sini dia pakai transmisi otomatis. Jadi di sini tuh ada transmisi 1, 2, 3 DNR, bukan danar, bukan saya, DNR ini gitu ya. Jadi kalau mau maju ya 1, ntar mau mundur ya R gitu ya, netral kayak sekarang netral nih. Dia berhenti posisinya parkir. Nah, secara layout speedometer atau layout dari ini semua itu samanya maksudnya gini. Feel-nya mungkin kalau kita naik 1836, 1626, 1626 itu pasti ada perbedaan ya. Tapi ketika kita naik 1836 dan ini tuh feel-nya ya hampir sama lah gitu. Cuman memang bedanya ini karena dia 2 lantai, jadi dia agak pendek dan tuh kelihatan topinya tuh kan. Ada spionnya, dan di sini masih bukan soft touch ya, masih hard touch. Hard touch. Apa sih? Terus lower AC di sini, dan ya, ini memang nggak terlalu tinggi karena memang dia didesain untuk bis 2 lantai. Jadi bukan cuma 1 lantai, gitu ya. Dan di sini ada beberapa CCTV yang mengawasi. Nah, itu ada kru kita tuh yang lagi take di belakang. Terus ini ada lantai 2-nya, ini lantai 1, ini di depan, dan ini saya tapi kelihatan buminya doang sih. Ya, terus ini di lantai 2 juga ada. Jadi total di sini ada 9 CCTV, tapi yang 3 mungkin masih mati ya. Terus di sini juga ada sistem audio. Di sini juga ada kantung penyimpanan, ini ada penyimpanan kunci. Terus di sini ada AC, AC-nya ada 2. Dan di sini ada tempat duduk untuk co-driver. Nah, di belakang saya ini itu ada tempat untuk penyimpanan barang. Nah, jadi mungkin bisa di belakang saya ini, atau di belakang kru, co-driver gitu. Dan di sana juga ada kotak P3K standar ya, dan gitulah. Ini dari impresinya. Dan ini di sini ada tombol kecil. Ini tombol dari itu tuh yang di atas ada tulisannya efisiensi merah-merah LED gitu. Tuh di atas tuh, nanti kita tunjukin di atas. Nah, dan ya, kami cukup mengapresiasi ini usaha yang bagus untuk menampilkan kesan mewah, karena memang benar mewah loh. Ini soft touch semua di sini, empuk-empuk gitu, kulit gitu ya. Jadi memang kelasnya memang ditujukan untuk kelas yang eksekutif. Dari sini sudah. Nah, kita coba duduk di belakang. Kursinya jangan lupa, yang 5 kursi itu Jones loh. Kursi buat orang-orang yang sendirian. Kayak kalau saya kan sendiri bukan karena saya ingin, tapi ya karena jodohnya belum ada aja. Oke, kalau gitu kita langsung ke belakang aja. Aduh, nyaman ya, nyaman banget. Ini adalah kursi yang digunakan di lantai dasar dari unit double decker milik PW Efisiensi Jetbus Adiputro. Kursinya ini buatan siapa ya? Pokoknya kursinya ini nyaman lah. Dan kursinya ini elektrik. Jadi kalau mau tidur tinggal gini. Mana nih? Oh, enak tinggal tidur. Kalau mau tegakin lagi. Sip.
Nah, terus di kursi ini juga ada entertainment pribadi. Ada layar kecil, dan di sebelah kanannya ini ada input untuk headset juga, mungkin film atau musik yang diputarkan di sini. Lalu ada juga di sini untuk charging di sini dan tombol elektrik kursinya. Jadi buat teman-teman yang mungkin malam minggu bingung dengan siapa sendiri, mungkin duduk di kursi ini nikmati perjalanan sambil lihat film-film kesukaan, bakalan jadi pilihan yang pas. Kayak saya jomblo malam minggu dan tidur aja deh. Karena materi review yang banyak banget, jadi kita bagi reviewnya ada 2 part video. Nah, klik link di kolom deskripsi di bawah atau linknya ada juga di video ini. Jangan lupa ya klik like, subscribe, juga kasih komentar, saran dan kritik di video kami. Kita tunggu di part kedua ya. Oh ya, support kami yuk biar kami tetap independen dalam membuat review tentang bis. Caranya gampang kok. Jangan lupa teman-teman kalau cari merchandise bis, beli aja di Oblong Bus. TRB atau tukang review bis lagi ada promo menarik di Oblong Bus. Caranya gampang. Kalau mau mesen, tulis aja hashtag atau tanda pagar TRB, diikuti kode produk dari Oblong Bus. Contohnya hashtag TRB AP011. Kami tunggu ya, dan terima kasih atas supportnya.